Selamat pagi, selamat berjumpa kembali jemaat Tuhan dalam Sunday Service pada kali ini 3 Oktober 2021. Kami dari Petra Balikpapan mengucapkan kepada kita semuanya dimanapun saat ini berada, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun saat ini jemaat Tuhan berada bersama dengan keluarga, menikmati kebaikan Tuhan. Dan beberapa hal perlu kami sampaikan kepada jemaat Tuhan sebelum kita lanjut dalam ibadah kita, yaitu kami ucapkan selamat bergabung, first join, bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali join dengan kami hari ini di Sunday Service Petra Balikpapan. Kami ucapkan selamat bergabung dan welcome home. Dan jika Bapak Ibu ada di kota Balikpapan dan sekitarnya dan belum memiliki gereja lokal tetap, mari bergabung dengan kami di Petra Balikpapan untuk kita boleh bersama-sama digembalakan, dimuridkan, bertumbuh, berbuah bersama sebagai keluarga Allah. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Dan Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan gereja atau pelayanan pastoral, terutama yang ada di kota Balikpapan dan sekitarnya, baik itu yang membutuhkan dukungan doa karena sakit penyakit, karena masalah kehidupan, masalah ekonomi, masalah penghidupan, masalah hubungan satu sama yang lain, masalah keluarga, ya. Dan apapun itu pergumulan hidup yang rindu untuk didoakan maupun pelayanan pastoral lainnya, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Dan Bapak Ibu yang belum memfollow Instagram kami, yaitu Petra Balikpapan, maupun yang belum mensubscribe YouTube channel kami, Petra Balikpapan, mari melakukannya sekaligus mengaktifkan bel, men-share konten-konten yang ada, dan men-like konten yang ada, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dapat dijangkau, yang dapat dibawa kepada Kristus. Dan Bapak Ibu yang rindu untuk menabur atau berkorban di ladang pekerjaan Tuhan di Petra Balikpapan, baik itu perpuluhan maupun persembahan umum ataupun ucapan syukur, di mana persembahan umum itu kami peruntukkan untuk operasional pelayanan gereja, mensupport yang sakit maupun yang kedukaan, kekurangan, yang kena musibah. Bapak Ibu bisa memberikan melalui bank transfer yang ada di description di video ini, ataupun bisa juga melalui scan QR code melalui OVO, GoPay, link Dana, Shopee, BCA Mobile, dan lain sebagainya platform QR code. Dan hari ini 3 Oktober 2021 adalah Minggu Perjamuan Kudus. Mari jemaat Tuhan mempersiapkan masing-masing di rumah roti ataupun biskuit
ataupun cracker yang merupakan roti perjamuan kudus, ataupun anggur, ataupun teh sedikit, air putih sedikit, sirup sedikit yang merupakan anggur perjamuan kudus. Mari kita untuk mempersiapkan semuanya. Dan jika seizin Tuhan, untuk ke depan, selain kita melakukan ibadah secara online, kita juga akan melakukan ibadah secara onsite. Ya, inilah beberapa hal yang perlu kami sampaikan dari Pastoral Desk pada Sunday Service kali ini. Dan mari untuk kita fokus mengikuti ibadah ini mulai dari awal sampai selesai, untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah derajanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Kita semua orang percaya adalah lebih dari pemenang. Karena Yesus yang sudah menang dalam hidup kita. Bahkan maut pun sudah dikalahkan olehnya. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Ajaib Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tidak habis-habisnya pertolongannya. Nolong. Memimpin kita dalam setiap musim hidup kita. Sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman,
Tetapi toh Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tanpa kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Engkaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku menyembah-Mu, segenap jiwaku memuji-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan
terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Engkaulah segalanya, Allah yang hebat, Allah yang ajaib dalam hidup kami, Allah yang luar biasa, penuh mujizat, penuh damai sejahtera, penuh kasih sayang. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan roti yang adalah roti perjamuan kudus, melambangkan tubuh Yesus, daging Yesus, dan anggur yang melambangkan anggur perjamuan kudus, dan adalah darah Yesus yang sudah tercurah di atas Golgota, menghapus segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur, dan kita dengarkan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku," kata Yesus, "dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku." Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita angkat dan tinggikan ini adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus? Amin. Roti ini adalah sungguh-sungguh tubuh daging, di mana ada bilurmu yang menyembuhkan segala penyakit, menyegarkan kehidupan kami, memberkati kami, menjadikan kami kaya diberkati Tuhan, mengangkat hidup kami, mempromosikan hidup kami. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat darah Yesus di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang kita angkat dan tinggikan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Ini adalah sungguh-sungguh darah perjanjian baru, di mana memperdamaikan kehidupan kami yang penuh dengan dosa dengan kekudusan-Mu. Dosa kami dihapuskan, hidup kami dibaharui sekali untuk selama-lamanya, menikmati kasih Allah, kasih yang sempurna. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa Engkau. Kami boleh bersekutu dengan Engkau dalam persekutuan kekal, tanda persekutuan melalui tubuh dan darah-Mu, dan
saatnya kami akan bersekutu dengan firman-Mu, pengajaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sampaikan isi hati-Mu. Kami percaya firman-Mu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi terlebih firman-Mu adalah pewahyuan, ada kuasa firman yang makin hari membuat kehidupan kami bertransformasi ke arah Yesus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah pakai lidah bibir hamba-Mu sebagai penyambung lidah Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan begitu ajaib dalam setiap kehidupan kita. Mari. Firman Tuhan luar biasa. Firman Tuhan ajaib. Senantiasa datang kepada kita. Jemaat Tuhan. Secara khusus di Petra Balikpapan. Ada Sunday service. Ada daily devotion. Setiap hari. Yang kita boleh terima. Menjadi suatu makanan rohani. Menjadi suatu benih yang kita dapatkan, benih firman, ya. Puji Tuhan. Dan pada Sunday service kali ini 3 Oktober 2021 kembali pastor ingatkan untuk kita fokus menerima pengajaran firman Tuhan, mencatat poin-poin penting, ya. Untuk kita belajar sebagai murid, untuk memudahkan kita di kemudian hari untuk belajar mengingat-ingat kembali poin-poin penting daripada pengajaran firman Tuhan yang kita sudah terima. Dan kalau kita lihat keadaan dunia sekarang ini, dunia bukannya semakin akan lebih baik, ya. Terakhir saya baca artikel bahwa banyak negara yang memiliki hutang yang ribuan triliun, ya. Kalau dikonversikan ke rupiah, banyak negara-negara, termasuk kita dalam urut negara Indonesia. Dan ada peringkat negara di mana paling sejahtera, ya. Kita Indonesia ada di peringkat sekitar 100 daripada negara-negara di dunia ini, ya. Tetapi kita tahu bahwa keadaan dunia bukan akan semakin lebih baik, tetapi semakin iblis akan menunjukkan kuasanya untuk menghancurkan, mengacak-acak dunia ini, menggoncangkan, ya. Tetapi kita sebagai orang percaya, umat Tuhan, gereja Tuhan, kita hidup dalam suatu kerajaan yang tidak dapat digoncangkan. Saudaraku, sungguh-sungguh kita memperhatikan hal ini. Dan keadaan kita di Indonesia, ya, dengan adanya COVID-19 sudah mulai melandai kita di Kota Balikpapan. PPKM masih sampai tanggal 4 besok ini. Sudah ada beberapa kecamatan yang zona orange, masih ada yang zona merah. Tetapi sebagai pastor, senantiasa mengingatkan kita untuk taat patuh pada protokol kesehatan yang ada. Dan mengusahakan vaksin, ya. Karena sepertinya pandemi ini akan berubah menjadi suatu endemi. Endemi itu ya penyakit biasa, seperti penyakit paru, penyakit, ya seperti penyakit biasa pada umumnya, pada akhirnya. Nah, saudaraku, mari kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana rencana Tuhan atas hidup kita. Terlebih di
akhir-akhir zaman ini. Dan firman Tuhan kali ini yaitu mujizat masih ada bagi kita. Nah, mujizat masih ada. Bukan hanya bagi kita orang percaya, anak Tuhan, gereja Tuhan, tetapi selama Roh Kudus masih ada di dalam dunia, di dalam kita, mujizat itu akan selalu ada, bekerja. Ya, karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang ada dalam setiap kehidupan kita, yang masih ada bekerja di dalam dunia ini, menyertai kita. Nah, jadi sebagai orang percaya, boleh dikatakan bahwa orang percaya tidak beriman, ya, apabila sudah putus pengharapan, ya, apabila sudah patah semangat, karena Roh Kudus itu adalah kuasa Allah yang ada dalam setiap kehidupan kita. Nah, itu yang mengerjakan mujizat. Selama kita hidup masih ada mujizat. Sampai Tuhan datang masih ada mujizat. Mujizat lepas mujizat. Seperti yang Tuhan Yesus kerjakan selama kurang lebih 3,5 tahun pelayanannya di daerah Yerusalem dan sekitarnya, Galilea, Kapernaum, Dekapolis dan sebagainya. Ya, saudaraku. Nah, bagi kita sekarang ini mujizat itu pun masih ada. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Jangan bimbang, jangan khawatir, jangan patah semangat dalam menjalani hidup ini, ya, saudaraku. Karena pastor tadi udah mengatakan bahwa ada Roh Allah, Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi percaya, itu karya Roh Kudus yang bekerja. Sudah ada Roh Kudus. Nah, kita baca dari Injil Yohanes 14 ayat 17. Injil Yohanes 14 ayat 17 dikatakan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Nah, jadi Roh Kudus, Roh kebenaran ini cuma dialami, ya, manunggal, bersekutu dengan orang percaya, bukan dengan dunia. Tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, ya, saya, jemaat Tuhan, ya, kamu mengenal dia, yaitu Roh Kudus, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, jemaat Tuhan percaya? Amin. Roh kebenaran, Roh Kudus itu diam di dalam kita, menyertai kita, sehingga jemaat Tuhan, apapun yang kita alami, ya, dalam musim kehidupan kita, mungkin kita mengalami banyak pergumulan, persoalan hidup, ya, banyak masalah keluarga, pertentangan, kekurangan yang kita alami, kemiskinan, ya, atau mungkin orang tua yang sakit masuk ICU, ya, seperti yang ada dialami oleh jemaat kita di Balikpapan, di mana mamanya masuk ICU di rumah sakit di Surabaya, dan oleh anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, perlahan-lahan sudah mulai ada pemulihan. Nah, ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Nah, kita harus percaya itu. Nah, kita harus aktifkan
Gimana cara mengaktifkannya? Ya, jangan seperti kejadian Tabut, ya, ada di rumah Abinadab, tetapi tidak ada terjadi apa-apa karena tidak diaktifkan. Beda, kita Tabut lambang dari Allah sendiri itu berada di rumah Obed Edom, di mana Obed Edom aktif sekeluarga dan ada impact, ada kuasa. Keluarga Obed Edom begitu diberkati Tuhan. Ya, saudaraku, itu gambaran daripada kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita sekarang ini harus diaktifkan. Bagaimana mengaktifkannya? Ya, kita bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan firman, ya. Berada dalam suatu keluarga rohani yang sehat, yang positif. Berada dalam suatu jemaat Tuhan, persekutuan untuk bisa bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Itu cara mengaktifkan Roh Kudus. Melatih diri beribadah. Ya, latihlah dirimu beribadah, saudaraku. Dan demikian pun di Injil Yohanes 16, Injil Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ya, yaitu Roh Kudus, sudah datang, ya, sudah berada dalam kita, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Roh Kudus itu akan memimpin kita senantiasa selama kita hidup, ya, selama kita hidup. Sebagaimana di Daily Devotion kemarin, bahwa jam kehidupan kita itu satu kali diputar, tidak akan diulang kembali. Ibarat jam mulai start dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, nah itulah gambaran kehidupan kita. Nah, kita sebagai orang percaya di dalam menjalani jam kehidupan kita itu, kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Olehnya, saudaraku, mari kita aktifkan. Mari kita terus berjuang di dalam Tuhan. Nah, kalau Roh Kudus aktif dalam kita sebagaimana yang dialami oleh keluarga Obed Edom, sungguh kita akan mengalami mujizat. Ya, mujizat ada. Apapun keadaan kita, jemaat Tuhan, baik jemaat Tuhan yang masih next gen, ya, single maupun family maupun yang sudah dewasa, akan mengalami mujizat Tuhan. Seperti yang dialami oleh Obed Edom, ya. Nah, kita lihat di 2 Samuel 6 ayat 11. 2 Samuel 6 ayat 11 dikatakan, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu, gambaran Allah. Kalau kita sekarang ini gambaran Roh Kudus, tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Ya, berarti ada mujizat. Kiranya jemaat Tuhan, kita juga mengalami mujizat. Mujizat masih ada bagi kita.
Ya, aktifkan Roh Kudus. Berikan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan mengandalkan kekuatan, kepintaran yang ada padamu. Demikian pun ketekunan akan mendatangkan mujizat bagi kita. Ya. Kalau kita berhasrat, menginginkan, bercita-cita menginginkan sesuatu, kan tidak mungkin sekejap, sekonyong-konyong terjadi. Tetapi ada ketekunan yang memimpin hidup kita, ketekunan yang kita kerjakan, kita lakukan, dan pada akhirnya kita akan melihat mujizat. Kita lihat di surat Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, sebab besar upah menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Ya. Ini konteksnya keselamatan. Tetapi demikian pun dengan mujizat akan kita alami apabila kita bertekun, ya, tidak melepaskan kepercayaan. Karena besar upah yang menanti, yaitu upah surgawi, keselamatan. Bisa juga upah yang Tuhan karuniakan bagi kita selama kita masih di dunia ini. Yang kita butuhkan adalah ketekunan. Mari, saudaraku, jemaat Tuhan, mari kita bertekun dalam iman percaya kita, berharap kepada Tuhan, bertekun dalam perbuatan baik, ya, menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan. Ya, ingat, jam kehidupan kita hanya diputar sekali. Ya, setelah selesai tidak akan kembali lagi. Mari untuk kita melihat, merasakan, mengimani mujizat-mujizat yang kita sudah alami maupun yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudaraku, dan kita lihat ada contoh di sini, di mana pada saat pelayanan Yesus ada mujizat yang dialami oleh perempuan sakit pendarahan 12 tahun. Bayangkan 12 tahun mengalami pendarahan. Normalnya wanita kan setiap bulan mengalami pendarahan, tapi ini terus menerus selama 12 tahun. Tentu badannya sudah kurus kering, ya, mengalami pendarahan terus menerus. Nah, kita baca di Injil Markus 5, Injil Markus 5 ayat 25 sampai 29. Nah, perhatikan jemaat Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ya. Perhatikan kehidupan kita jemaat Tuhan, apakah kita mengalami suatu kehidupan di mana mungkin kita kekurangan, habis semua apa yang kita punya, keadaan kita kok memburuk. Ya, perhatikan firman. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus
Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini adalah suatu sikap iman. Sikap iman, tetapi disertai dengan perbuatan. Karena dia juga berusaha ya mendekati Yesus di tengah orang banyak. Itu adalah sikap perbuatan. Jadi iman disertai perbuatan. Nah, sebab katanya asal ku jama saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ya, dia merasa sudah segar, mengalami suatu mujizat dalam hidupnya. Ada pemulihan terjadi. Sungguh ada pemulihan yang terjadi dalam dirinya. Jemaat Tuhan memperhatikan hal ini bahwa apapun yang kau alami, mungkin hidupmu berdarah-darah, masa depanmu berdarah-darah, hubungan keluargamu berdarah-darah. Ya, saudaraku, datanglah kepada Yesus, sumber mujizat itu. Hubungan suami istri sudah berdarah-darah, usaha pekerjaan, ya, banyak masalah, seolah-olah itu penuh dengan kesulitan, ada problem yang berkepanjangan. Saudaraku, datanglah kepada Yesus dengan iman dan perbuatan. Harus ada tindakan. Ya. Salah satunya tindakannya tadi itu adalah mengaktifkan Roh Kudus dan bertekun, melakukan ketekunan. Niscaya engkau akan melihat mujizat Tuhan. Itulah untuk kita mengalami suatu mujizat, terobosan dalam kehidupan kita. Pastor juga secara pribadi sangat percaya akan mujizat. Dalam pelayanan di Petra Balikpapan ada lawatan Roh Kudus, lawatan Tuhan, ada mujizat, ada terobosan, ada multiplikasi, ada eksponensial, pelipat gandaan terjadi. Ya. Demikian pun dengan jemaat Tuhan, percayalah, dengan mujizat Tuhan hidupmu akan mengalami terobosan, ada multiplikasi, ada pelipat gandaan terjadi dalam hidupmu. Tentu semuanya apabila ada itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk pamer, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk saing-saingan, bukan. Ya, tetapi engkau mengalami mujizat untuk menjadi kesaksian, engkau diberkati, engkau mengalami kelimpahan untuk menjadi saluran berkat. Saudaraku, agar memperhatikan dengan seksama hal ini. Demikian pun untuk kita mengalami mujizat, ya, untuk kita tidak bimbang, tidak ragu, ya, dengan kuasa Tuhan. Tidak ragu, tidak bimbang dengan kuasa Tuhan. Tidak ragu, tidak bimbang akan otoritas yang ada dalam kita, yaitu gereja di mana kita berada sebagai suatu otoritas rohani. Ya, sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, jadilah pengikutku. Ya, kami juga sebagai hamba Tuhan, sebagai pastor, tentu ada yang mengikuti kami menjadi jemaat untuk digembalakan, dipimpin. Tentu
kita tidak meragukan otoritas kepemimpinan tersebut. Tidak bimbang. Ya. Kita lihat di Injil Markus. Injil Markus pasal 11 ayat 22 sampai 24. Tidak bimbang ya. Tidak bimbang akan Tuhan dan tidak bimbang akan otoritas rohani di mana kita berada. Kita berada di gereja mana? Terdaftar di gereja mana? Kita tidak bimbang. Tapi sungguh kita yakin. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin, saudaraku. Jadi kita harus percaya, tidak bimbang untuk mengalami mujizat Tuhan, mengalami pemulihan seperti yang dialami oleh perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ya, kita pun jemaat Tuhan dalam menghadapi hidup ini, menghadapi masa depan. Pertama-tama kita tidak bimbang kepada Tuhan, kedua kita tidak bimbang dalam otoritas rohani, di mana kita berada, di mana kita digembalakan, di mana kita dimuridkan. Nah, itulah sedikit daripada berita firman Tuhan yang kita boleh terima pada Sunday service kali ini. Dan biarlah firman ini menjadi suatu pemahaman baru bagi kita, pedoman hidup kita dalam menjalani hari-hari ke depan. Dan apabila jemaat Tuhan merasa diberkati untuk bisa men-share, membagikan firman ini kepada yang lain, dan dengan demikian nama Tuhan saja yang dipuji, dimuliakan, dibesarkan. Puji Tuhan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Melakukan perkara heran di luar pikiran. Perkara mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran luar pikiran. Jadi kuasa-Mu nyata di sini, jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Kami percaya Tuhan ada mujizat terjadi dalam hidup kami.
Hamba-Mu sendiri oleh anugerah Tuhan merasakan pemulihan, kesembuhan dalam penyakit fatty liver yang ada dalam tubuh hamba-Mu. Tetapi oleh anugerah Tuhan, hamba-Mu merasakan pemulihan, merasakan kesegaran. Terus Tuhan kerjakan. Dan kami mengucap syukur atas firman-Mu, mengucap syukur atas Sunday service hari ini. Kiranya seluruh jemaat Tuhan boleh mengalami lawatan, perkenanan Tuhan. Dan kami mengucap syukur senantiasa bagaimana pertolongan Tuhan kepada jemaat-jemaat-Mu, di mana Engkau sudah tolong Ibu Rita boleh mendapatkan pekerjaan yang baru, yang baik. Kiranya Tuhan terus menolong, memimpin, bahkan mengaruniakan yang terbaik. Promosi datangnya daripada Tuhan, menjadi suatu kehidupan yang diberkati Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sudah karuniakan. Terima kasih Bapa. Demikian pun mama dari Bapak Yesua yang masuk ke ruang ICU di Rumah Sakit Surabaya. Kiranya Engkau terus menjamah, memulihkan, menyembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus, menjamah bagian-bagian yang sakit. Sehingga mama dari Bapak Yesua terus mengalami pemulihan dari penyakit jantung. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuh ke dalam kuasa tangan. Biarlah pertolongan, mujizat Tuhan terjadi. Dan berbagai-bagai macam pergumulan yang dihadapi jemaat-Mu dalam mencari pekerjaan, dalam merindukan terobosan dalam pekerjaan, demikian pun dalam usaha pekerjaan, apa yang dilakukan bagi yang next gen, dewasa, baik yang bekerja di warung, bekerja di mall, bekerja di dealer, bekerja di kantor, sebagai ibu rumah tangga, bekerja di lokasi, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, bahkan sebagai bayi, kami semua serahkan hidup kami dalam kuasa tangan-Mu. Engkaulah yang menggembalakan seluruh jemaat-Mu. Engkau yang memiliki gereja ini. Dan seluruh pergumulan yang dihadapi jemaat-Mu kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Kiranya Tuhan menjadi sumber mujizat, sumber jawaban atas semuanya. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi suatu kehidupan yang senantiasa mengaktifkan kuasa Roh Kudus. Bertekun, percaya, tidak bimbang akan Engkau, tidak bimbang akan pelayanan ini, penggembalaan ini. Terima kasih Bapa. Syukur hanya bagi-Mu. Berdoa buat Gereja Petra Balikpapan dalam pelayanan pastoral, pelayanan gereja, penjangkauan jiwa-jiwa, bahkan boleh ada mujizat, terobosan, lawatan Roh Kudus terjadi di kota Balikpapan dan sekitarnya. Gereja ini mengalami pertumbuhan, ada growing, ada increase. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Banyak jiwa-jiwa yang dijangkau, banyak jiwa-jiwa yang dimuridkan bagi kerajaan surga melalui pelayanan ini. Semata-mata hanya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Engkau yang terus bekerja Tuhan. Engkau memakai setiap kehidupan kami, menuntun, menunjukkan jalan, tetapkan visi dan misi-Mu bagi kami. Untuk kami boleh sebagai alat bagi kerajaan surga yang Engkau pakai, Engkau tetapkan untuk melayani Tuhan, untuk memperlengkapi pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih. Berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami, Pendeta Paulus Jedija dan keluarga dan jemaat di Makassar,
dalam persiapan ulang tahun emas 50 tahun Gereja Petra. Demikian pun Pendeta Andika di Berau, Pendeta Dedi di Sengkang bersama keluarga dan jemaatmu, maka mereka mengurapi, memimpin, mengaruniakan banyak rupa-rupa karunia untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Kau segarkan dengan pengurapan yang baru, otoritas, kuasa dari tempat yang maha tinggi ada dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan pemerintah kami, mulai dari pusat sampai daerah, Bapak Presiden bersama jajarannya, pemerintah Kota Balikpapan, sehingga kami percaya bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang aman, banyak jiwa-jiwa datang kepadamu, Kota Balikpapan dan sekitarnya, kota yang diberkati Tuhan, yang dilawat Tuhan, di mana Petra Balikpapan berada. Banyak jiwa-jiwa boleh berduyun-duyun masuk dalam gerejamu. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara dimanapun berada. Satukan kami dalam satu kasih Allah Bapa. Melindungi kami sepanjang minggu ini dengan sayap Raja Wali, dengan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami, menyertai, menolong kami. Jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, angkatlah wajahmu, terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa menyertai engkau, membimbing melalui Putra, penyertaan pemeliharaan Roh Kudus, memelihara engkau mulai saat ini sampai Maranatha, memberkati engkau sepanjang hidupmu. Yesus datang pada kali yang kedua, kita bersama-sama masuk dalam kemuliaan yang kekal. Terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali di Sunday Service di minggu yang akan datang.